A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla allazi qad a'ta'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nash'iya kal'an. Sanian, salatan wassalaman ala nabiyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa minal batli ilal haqqi. Aku muhuna di an akhtuba tahtal maudu' definisi akhlak dan bagaimana penerapannya untuk generasi muda. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak yang berbentuk jamak dengan bentuk tunggalnya yaitu khuluq yang berarti tabiat dan budi pekerti. Kata tersebut satu akar kata dengan kata-kata lainnya seperti kholaqoh yang berarti menciptakan, kata khaliq yang berarti pencipta, kata makhluk yang berarti yang diciptakan, dan kata kholaq yang berarti ciptaan. Persamaan kata-kata tersebut juga menunjukkan bahwa akhlak bukan hanya terbatas pada tata perilaku atau norma yang mengatur hubungan sesama manusia saja, namun juga hubungannya dengan Tuhan, bahkan dengan alam semesta. Secara terminologi, banyak ulama yang berpendapat tentang pengertian akhlak. Salah satunya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang mendorong lahirnya perbuatan dengan ringan dan mudah tanpa adanya dorongan maupun pemikiran yang mendalam sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu auladakum wa ahlikum khairan wa ahsinu adabahum," yang artinya, ajarkanlah anak-anak dan keluarga kalian kebaikan dan perbaikilah adabnya. Hadis tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan akhlak dimulai sejak dini. Hal ini pada dasarnya karena seorang individu dalam mengarungi kehidupannya membutuhkan seperangkat tata aturan dan etika, baik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan makhluk lain, atau bahkan hubungannya dengan Sang Pencipta. Rentetan peristiwa dalam sejarah kehidupan manusia pada masa lalu adalah bukti bahwa kemuliaan dan kemajuan suatu umat sejalan dengan kedudukan akhlak mereka. Begitupun sebaliknya, runtuhnya suatu peradaban juga tidak lain dan tidak bukan karena hilangnya akhlak mulia dari suatu umat. Permisalan ini dapat kita lihat pada masa kejayaan dinasti Umayyah umat Islam. Pada masa itu, dinasti Umayyah adalah dinasti yang paling maju baik dalam segi teknologi maupun dari segi ilmu pengetahuan. Akan tetapi, runtuhnya dinasti Umayyah karena runtuhnya adab para generasi penerus dinasti tersebut. Adapun tujuan dari pendidikan akhlak itu sendiri, yaitu terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk melakukan tingkah laku yang baik, sehingga ia berperilaku terpuji dan mencapai kesempurnaan sesuai dengan substansinya sebagai manusia dan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Adapun beberapa cara atau usaha yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki serta membentuk akhlakul karimah bagi generasi muda, beberapa di antaranya ialah yang pertama, generasi muda saat ini perlu dikenalkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep akhlak. Mereka perlu memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam yang berkaitan dengan sikap dan perilaku secara utuh. Pemahaman tersebut yaitu tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan sesama manusia yang meliputi kesolehan pribadi dan masyarakat secara adil, serta hubungan manusia dengan alam semesta sebagai Khalifatullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Hal kedua yang tak kalah penting adalah keteladanan. Saat ini, generasi muda mengalami krisis keteladanan. Di era sekarang, seringkali dipertontonkan perilaku amoral yang jauh dari nilai-nilai akhlak. Tidak jarang di berbagai media didapati kabar tokoh-tokoh yang awalnya memiliki tempat dan kedudukan terhormat di tengah masyarakat menjadi terjerat hukum, baik tersangka karena kasus korupsi ataupun karena kasus pidana lainnya. Hal ketiga yang dapat kita upayakan adalah mencegah generasi muda larut dalam kesenangan dan kemewahan. Larut dalam kesenangan dan kemewahan artinya berlebih-lebihan dalam kesenangan dan selalu berada dalam kenikmatan dan kemewahan. Dan hal atau usaha yang terakhir adalah pembentukan akhlak dengan mengontrol lingkungan generasi muda. Seperti yang kita ketahui, lingkungan hidup sangatlah mempengaruhi pembentukan dan perbaikan akhlak generasi muda, di mana lingkungan hidup menjadi tempat di mana generasi muda melihat, mencontoh, mendengarkan, bahkan mempraktikkan apa yang ia dapatkan di dalam lingkungan hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanul akhlak. Yang artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.